عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-asatidzah wal ustadzat, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sekarang kita berada di akhir bulan Sya'ban. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi di bulan Sya'ban ini sehingga virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa tarawih di masjid-masjid, kita bisa tadarusan di masjid-masjid, kita bisa buka bersama di masjid-masjid. La samahallah, seandainya belum, mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anjuran ulil amri dari MUI pusat, dari MUI daerah, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kita mengikuti sebagai orang Islam perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Namun kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan virus corona segera diangkat oleh Allah dari muka bumi, dari bumi Indonesia, dari bumi Mekah Madinah dan di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virusnya, diganti dengan kenikmatan untuk hamba-hambanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah
Ini hikmah adanya virus corona. Sekarang kita bisa bicara di rumah-rumah Allah yang kita tinggali, di rumah kita sendiri ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengarkan di seluruh kecamatan di Jati Asih. Mudah-mudahan semuanya mempunyai hati yang selalu berkasih kepada orang lain. Maka tema kita hari ini adalah Ramadan yang peduli dan berbagi kepada sesama kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Ikhwatuna wa akhwatuna fillah, bagaimana Ramadan kita menjadi bulan peduli, bulan berbagi. Ini semuanya harus diawali agar Ramadan berkah, harus mempunyai qalbin salim. Supaya puasa diterima, usaha kita diterima, ibadah diterima, dakwah kita diterima oleh Allah, harus mempunyai qalbin salim. Ini pertama kali dasar yang harus kita ikuti. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa isnain." Amal manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis dan hari Senin. Amalan kita semuanya yang kita lakukan ini dilaporkan kepada Allah pada hari Kamis dan hari Senin. Fayaghfirullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni pada hari itu likulli imri'in, setiap manusia, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak musyrik. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dosa semua hambanya di seluruh dunia akan diampuni pada hari Senin dan hari Kamis. Illa imro'an, kecuali seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, karena bainahu wa baina akhihi syahana, kecuali orang yang bermusuhan dengan orang lain. Siapa yang hatinya dia benci terhadap orang lain, apakah orang yang satu rumah, apakah tetangganya, apakah kawannya, atau siapapun, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia rajin sholat, dia sekalipun dia rajin tilawatul Quran, sekalipun dia rajin dakwah, tapi kalau dia ada rasa tidak cocok dengan orang lain, sakit hati dengan orang lain, maka tidak diampuni. Kemudian Allah berfirman, urku hadaini hatta yastaliha, tunggu dua orang ini sampai dia damai. Tunggu sampai mau memaafkan antara satu dengan yang lain. Kalau mau memaafkan, maka akan diampuni dosanya pada hari Senin dan hari Kamis, maka puasanya diterima, kepeduliannya diterima, berbaginya diterima oleh Allah, semuanya akan diterima. Tapi kalau dia masih bermusuhan kepada orang lain, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong seluruh kader se-Jati Asih, se-Bekasi, se-Jawa Barat, se-Indonesia, bahkan di luar negeri, mudah-mudahan mulai hari ini kita mempunyai qalbin salim. Ketika turun ayat, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah kamu sebagai orang yang mau memaafkan kepada orang lain. Wa'mur bil urfi, dan perintahlah kepada orang lain untuk berbuat baik. Wa'rid anil jahilin, dan tolong jangan dihiraukan omongan orang-orang yang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa maksudnya ayat ini? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini apa maksudnya? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, saya tidak tahu. Saya akan bertanya kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril terbang. Padahal perjalanannya yang biasa itu adalah ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari perjalanan itu adalah sama dengan 50.000 tahun. Tapi dengan izin Allah, dengan sayapnya yang begitu besar, jumlah sayapnya sampai 600, maka alhamdulillah sekejap udah sampai
kemudian kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maksudnya ayat ini Allah menyampaikan, innallaha ya'muruka an ta'fu amman zalamaka. Allah perintah kepada engkau, kepada umatmu, agar memaafkan orang yang zalim kepadamu. Masya Allah, alangkah indahnya Islam cinta damai. Kita di kaderisasi, kita yang ada sebagai kader di Jati Asih. Nama Jati Asih ini adalah nama yang sangat indah. Kita mempunyai jati diri yang penuh kasih sayang kepada orang lain. Mulai hari ini, kita memaafkan kepada siapapun yang menghina kita, kepada orang yang mencaci maki kita, tolong maafkan. Innallaha ya'muruka an ta'fu amman zalamaka. Jadi sekali lagi, Ramadan, mari kita awali dengan tarhib Ramadan ini. Kita mulai dengan hati yang penuh saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Saya tambah satu lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, kemudian membaca ayat, Yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Tiba-tiba Rasulullah ketawa sampai giginya, ikhwan dan akhwat, giginya yang sangat bersih, putih, wangi, subhanallah, kelihatan. Umar langsung bertanya, ada apa ya Rasulullah kok ketawa? Oh iya, ada dua orang menghadap di Mahkamah Agung Ilahiyah di Padang Mahsyar. Kemudian orang yang pertama, ya Allah, aku mohon keadilanmu, saya sering dihina sama kawan saya ini. Saya sering dihina oleh teman saya ini. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang zalimnya, fulan, kamu harus bertanggung jawab, kamu sering menghina kepada orang lain. Ternyata orangnya bilang, ya Allah, saya tidak bisa membalas. Pahala saya habis. Pahala sholat saya diambil oleh orang yang pernah saya hina. Pahala tilawatul Quran diambil oleh orang lain yang pernah saya caci maki. Pahala dakwah saya diambil oleh orang yang pernah saya zalimi. Saya nggak punya apa-apa ya Allah. Orang yang pertama ngotot, ya Allah, jika dia tidak bisa memberi sesuatu, ambil dosaku, berikan pada dia. Akhirnya dosanya diberikan kepada orang yang zalim. Tiba-tiba Rasulullah menangis, mencucurkan air mata. Beliau bersabda, innahu la yaumun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min auzarihim, mengharapkan orang lain bisa membantu mikul dosanya. Ternyata tidak ada yang bisa. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang pertama, ya fulan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Dia melihat ke atas, ada perumahan, bangunan rumahnya itu dari intan mutiara. Langsung orang ini menjerit, ya Allah, li ayyi nabiyyin hadza, nabi siapa yang punya rumah ini? Wali ayyi siddiqin hadza, orang jujur siapa yang tinggal di sana? Wali ayyi syahidin hadza, orang mati saja Allah, siapa yang tinggal di sana? Kemudian Allah menjawab, liman dafa'a thamanahu, bagi orang yang sanggup membayarnya. Ya Allah, siapa yang sanggup? Berapa triliun harganya? Allah menjawab, anta takbalu, kamu bisa memilikinya. Ya Allah, bagaimana saya bisa memiliki? Ta'fu an akhika, maafkan saudaramu. Subhanallah, langsung menjerit orang yang pertama ini. Ya Allah, sekarang saya maafkan teman saya ini. Ini saya maafkan dia, ya Allah, sekalipun dia menghina saya, sekarang saya maafkan. Langsung Allah berfirman, khud biadi akhika, pegang tangan saudaramu. Fadkhula al-jannah, silakan Anda berdua masuk surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kamu. Inilah kader PKS, inilah para ikhwan dan akhwat kita dengan masyarakat kita, dengan tetangga kita, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Mulai hari ini semuanya para ikhwan dan akhwat yang sekarang sedang ikut pengajian ini, tolong semuanya buka dada kita. Kita mohon maaf antara satu dengan yang lain, dan mulai hari ini kita ucapkan udah kosong-kosong ya. Mudah-mudahan semuanya kosong-kosong, tidak mempunyai kesalahan antara satu dengan yang lain, sehingga puasa kita, kepedulian kita, berbagi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan singkat saya ingin menyampaikan dengan izin Allah bagaimana Ramadan bulan berbagi dan bulan peduli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwanya itu, subhanallah, dimulai dengan peduli dan berbagi kepada
masyarakat. Bayangkan, ada satu orang diberikan kambing satu lembah. Subhanallah. Yang diberikan, satu orang diberikan satu lembah. Dihitung dalam riwayat lain sampai ada 70 ekor. Diberikan satu orang. Langsung orangnya masuk Islam. Dia pulang ke kampungnya di Pedurenan, Pedurenan ya, atau Jati Asih kira-kira ini ya. Dia pulang ke kampungnya, ternyata dengan bawa kambing, masyarakatnya bertanya, dari mana kamu? Langsung dia menjawab, saya datang dari orang kalau dia berbagi tidak takut miskin. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad. Saya sekarang sudah masuk Islam. Saya mengikuti agama dia. Orang satu kampung semuanya adalah masuk Islam. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini, sekalipun kita diuji oleh Allah dengan adanya virus corona, mudah-mudahan melalui DPC Jati Asih, kemudian kita semuanya Allah izinkan bisa berbagi kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Insya Allah mudah-mudahan mereka berbondong-bondong akan bersama dengan dakwah kita, akan bersama sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap habis sholat subuh, setelah sampai syuruk, beliau berada di masjid sampai syuruk, terbit matahari ditambah 15 menit, kemudian sholat 2 rakaat. Itu dilakukan setiap hari. Kemudian pergi ke Komsen, ya di Komsen di sini ya, Masya Allah. Pergi ke pasar di Madinah. Subhanallah. Ternyata sebelum berangkat bilang sama Ummul Mukminin, wahai Humairah, tolong sekarang semuanya para ustadz manggil istrinya jangan dipanggil nama ya, dipanggil Humairah ya. Ya Humairah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang viral sekarang ini, Aisyah putri Abu Bakar ya. Tolong para suami kader semuanya PKS manggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai yang pakai baju merah. Nah, ini sekarang pakai kaos merah saya ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya disiapkan. Tolong saya minta roti sama susu, dibawa ke pasar. Di sana ada orang tua Yahudi. Bayangkan nih, tolong bukan Muslim. Orang tua Yahudi, orangnya buta, miskin, buta. Maaf sekali lagi, dia ompong. Dia minta-minta. Setiap ada orang ngasih, dia mengucapkan terima kasih nak, jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad orang jahat. Masya Allah. Ada orang datang lagi, terima kasih nak, jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad orang jahat. Ada datang lagi, terima kasih nak, jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad orang jahat. Rasulullah datang, kemudian ditanya, Bapak sudah sarapan belum nak? Belum. Ini Pak sarapan. Subhanallah. Ternyata karena giginya sudah empong, rotinya dipotek, dicelup susu, kemudian disuapin. Subhanallah. Mulutnya penuh dengan makanan sambil ngomong, jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad orang jahat. Subhanallah. Sampai habis. Tolong Pak diminta terima kasih nak ya, jangan dekat Muhammad. Padahal yang nyuapin adalah Nabi. Dan itu dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan. Ketika beliau meninggal dunia, ternyata Abu Bakar bertanya kepada putrinya, wahai Humairah, wahai anakku, Aisyah, iya ayah, amalan apa yang dilakukan oleh Nabi yang belum saya tiru? Ayah, semua amalan Nabi pasti sudah engkau ikuti ayah. Nah, kamu kan istri Nabi, barangkali ayah tidak tahu apa yang dilakukan. Tolong ingat-ingat, sudah semua ayah. Oh iya, ada satu ayah, ada satu. Ada apa nak? Setiap sholat subuh selesai sampai syuruk, beliau minta dibawain roti sama susu dibawa ke pasar. Untuk apa? Untuk nyuapin orang Yahudi yang miskin, yang buta di sana. Baik nak, kalau gitu saya tiru. Datanglah Abu Bakar besok. Ditanya, Pak sudah sarapan? Oh belum nak. Kamu jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad orang jahat. Padahal Nabi udah meninggal. Kemudian Abu Bakar mulai nyuapin, tapi nggak tahu bagaimana cara nyuapinnya Nabi. Langsung dipotek rotinya, disuapin. Ompong tidak bisa mengunyah. Dia marah, dipegang tangannya. Siapa kamu? Siapa kamu? Ada apa Pak? Saya Abu Bakar.
Orang yang nyuapin saya setiap hari gak kayak kamu kasar begini. Abu Bakar menangis. Saya belum bisa meniru dengan orang yang nyuapin Bapak setiap hari. Siapa dia yang nyuapin saya? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad yang nyuapin saya. Ya, langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Berbagi. Inilah yang kita harapkan pada para kader. Para kader, alhamdulillah kemarin sudah dibicarakan oleh Dewan Syariah Pusat bahwa kepanduan di seluruh Indonesia, kepanduan dari kita, mereka sudah siap untuk peduli terhadap orang-orang yang kena corona, orang yang sakit, bahkan orang yang meninggal. Mereka siap untuk mengkafani, memandikan dan semuanya. Subhanallah. Ini diapresiasi oleh KMS, Ketua Majelis Syuro, luar biasa. Ini kita bersyukur kepada Allah. Inilah kepedulian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, tolong kita belajar dari kepedulian Nabi kepada umat sekalipun non-Muslim, apalagi kepada yang Muslim. Yang kedua, bagaimana berbaginya Ummu Sulaim. Masya Allah. Ini para akhwat, barangkali ada yang ikut join di Zoom ini. Para akhwat yang usianya 40 ke bawah sini, saya panggil Aisyah. Kalau usianya 40 ke atas, saya panggil Khadijah. Ini para akhwatnya ya. Tolong, saya tidak tahu nih, Ustadz Ismail, Ustadz Amri, Ustadz Abdul Qawi. Mungkin ada yang belum tahu siapa Abdul Qawi. Abdul Qawi itu Ustadz Teguh. Ustadz Teguh itu namanya Abdul Qawi ya. Ketika haji bersama dengan saya, karena dia teguh, maka saya panggil Abdul Qawi, hamba Allah yang maha teguh. Ya, yang maha teguh. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing, dan insya Allah semuanya para ikhwan manggil istrinya dengan panggilan Humairah kalau yang itu, kemudian yang di atas 40 kita panggil Khadijah. Nah, Ummu Sulaim itu masih usia di bawah 40. Orangnya sangat baik, solihah. Orangnya sangat cantik. Maaf ini ya, ini diterangkan dalam riwayat, sangat cantik luar biasa. Dia adalah ibunya Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, sampai di Kuba, subhanallah ternyata Ummu Sulaim ingin ketemu Nabi. Sudah rindu ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia sudah menyembunyikan Islamnya kepada suaminya. Suaminya belum masuk Islam. Suami belum masuk Islam. Kemudian izin mengajak suaminya, Bang, katanya ada tamu dari Madinah, Rasulullah SAW, ayo kita ke sana. Ternyata jawabannya, nggak usahlah. Subhanallah. Dia sabar. Besoknya minta izin lagi, tidak dikasih. Subhanallah. Akhirnya dia minta tolong kepada anaknya, Anas. Tolong nak, kamu datang pada sana, bagaimana Nabi itu. Subhanallah, Anas datang. Perjalanan 7 kilo dari Madinah menuju ke Kuba. Sampai di sana melihat Nabi, Masya Allah, ahlan marhaban ya bunaya, selamat datang anakku, dicium oleh Nabi Anas bin Malik. Kemudian dia senang sekali bersama dengan Nabi, langsung pulang, menceritakan pada ibunya, Umi, Rasulullah orangnya baik, Rasulullah orangnya santun, lemah lembut. Subhanallah, Ummu Sulaim tambah rindu ingin ketemu Nabi. Kemudian dia nekat, ya Allah, saya milih Islam atau nanti kalau suami saya marah, atau milih suaminya belum masuk Islam. Akhirnya dia nekat berangkat bersama dengan putranya menemui Nabi. Masya Allah, ya Rasulullah, inilah anak saya Anas, mudah-mudahan nanti bisa melayani engkau ya Rasulullah. Alhamdulillah, di proklamen Islamnya di hadapan Nabi, pulang bilang sama suaminya, Bang, saya tadi datang ke Kuba, ada apa? Saya menemui Rasulullah. Marah suaminya. Akhirnya marah, dia ngebrak meja, keluar. Mulai hari ini saya akan keluar, tak akan kembali. Subhanallah, takdir Allah. Beberapa hari berikutnya ada berita, Malik namanya meninggal dunia. Bapaknya Anas. Nah, ketika Malik meninggal dunia, Ummu Sulaim sebagai seorang janda. Pemuda-pemuda di Madinah semuanya bicara Ummu Sulaim, Ummu Sulaim. Abu Talha, anak muda yang kaya raya, anak muda yang pintar, yang ganteng, dia mengatakan,
siapapun gadis Medina, kalau saya sebut namanya pasti ngikuti saya. Apalagi Ummu Sulaim janda. Subhanallah, dia merasa meremehkan. Datang kepada Ummu Sulaim bawa emas 1 kilo. Diketok pintunya. Siapa? Saya Abu Talha. Ada apa Abu Talha? Ini saya bawakan emas. Saya tidak perlu dengan emas. Saya enggak peduli dengan emas. Ada apa? Ya artinya mau diberikan, dia mau dinikahi. Ternyata tidak mau. Ditolak. Hampir pingsan Abu Talha. Saya ternyata ditolak oleh janda. Subhanallah. Akhirnya dia pulang balik lagi dengan bawa sertifikat. Yang sekarang tanahnya menjadi tanah Masjid Nabawi. Ada Bir Roha di sana. Subhanallah, bawa sertifikat yang harganya sekian ratus miliar. Dibawain ke sana, ternyata Ummu Sulaim pun nggak mau. Apa yang kamu mau, wahai Ummu Sulaim? Kalau kamu mau masuk Islam, saya siap menjadi istrimu. Subhanallah, dia baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia bilang sama putranya Anas, Anas, kum ya Anas, wazawwij Abu Talha. Nikahkan ibu nak, kamu sebagai wali saya, nikahkan dengan Abu Talha. Subhanallah, orang kaya raya, ganteng luar biasa. Punya kebun yang Rasulullah sering minum di kebunnya itu. Tiba-tiba turun ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini awal juz 4. Kalian tidak mendapatkan kebaikan kecuali kalian mau menginfakkan apa yang engkau cintai. Subhanallah, saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk dakwah. Masya Allah, Rasulullah bersabda, bakin. Inilah perdagangan ikhwan dan kader yang akhwat. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi, kita bisa meniru Abu Talha, meniru Ummu Sulaim dalam dakwah kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kalau kita tahu ini adalah Rasulullah, para sahabat, para pejuang-pejuang Muslim pedulinya dengan umat, berbagi kepada umat dalam dakwanya, sehingga dakwanya alhamdulillah bisa merata sampai sekarang ini kurang lebih ada 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia. Ini hasil dari dakwah melalui berbagi dan peduli kepada mereka. Perlu saya ingatkan, ternyata non-Muslim gak mau kalah. Non-Muslim melalui gerejanya, melalui tempat-tempat ibadah-ibadah mereka, subhanallah, tidak mau kalah dalam berinfak untuk menghalangi dakwah Islam. Di dalam surat Al-Anfal, ayat 36, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Jadi orang kafir untuk menantang, menghalangi dakwah kita, ini bukan kecil. Coba kita lihat pilkada, kita lihat pilpres, kita lihat ini, subhanallah, non-Muslim berjuang mati-matian untuk menghalangi. Coba sekarang kita merasakan satu-satunya partai Allah yang tidak berkoalisi. Ini adalah sudah saya ingin sampaikan kepada kader seluruhnya, bahwa musuh-musuh Allah itu bukan diem, mereka infaknya bukan hanya jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Ayatnya nanti tolong dibaca di rumah, dibuka setelah pengajian ini. Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum. Orang-orang kafir menginfakkan hartanya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dakwah kita. Oleh karena itu kita jangan sampai kalah. Kalau mereka berbagi, mereka peduli terhadap orang lain, punya yayasan namanya Yayasan Kasih, ini semuanya itu adalah semuanya menghalangi dakwah kita. Bahkan di daerah kita, di mana mereka adalah sudah wilayah kita tapi dimasukin oleh mereka. Coba kita lihat bagaimana Kampung Sawah yang dekat sama antum ya di situ ya. Kampung Sawah, kita lihat bagaimana dakwah mereka, dakwah untuk mengajak ke jahanam, dakwah untuk menghalangi agama Allah. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa orang kafir pun tidak mau diam untuk menghancurkan dakwah kita, maka kita harus pada Ramadan ini
kita peduli, kita berbagi menurut kemampuan kita masing-masing. Menurut kita masing-masing. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini kepedulian kita akan saya sampaikan beberapa contoh. Sedangkan orang munafik, orang yang bakhil, ini mudah-mudahan kita jangan ada yang munafik, jangan ada yang bakhil. Saya bacakan dalam surat Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nanti kalau ada orang bakhil, bakhil itu bisa saja orang Islam. Kebanyakan orang munafik. Karena sifatnya orang munafik adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang meninggalkan anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Ini adalah orang munafik. Nanti kalau meninggal dunia, sudah di kuburan tuh nangis, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Langsung dia mengatakan fa'as-saddaqo, agar saya bisa berbagi ya Allah, agar saya bisa peduli ya Allah. Ini adalah diberitakan oleh Allah dalam surat Munafikun, fa'as-saddaqo akum minas sholihin. Dan ini mumpung kita persiapan Ramadan ini, kalau ada uang Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, tolong kita kumpulkan. Kita peduli kepada dakwah kita kepada umat. Ini akan luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita banyak belajar. Coba sekarang ini setiap daerah, kota besar, Muhammadiyah pasti punya rumah sehat, rumah sakit Muhammadiyah. Subhanallah. Coba di Surabaya ada, di Jakarta ada, di Lamongan ya, Lamongan yang tadi disebutkan katanya daerah soto. Jangan soto saja, pecel lele. Terutama Amrozi ya, jangan Amrozi itu dari Lamongan. Dari Lamongan, jangan main-main sama orang Lamongan. Ada pecel lelenya. Subhanallah, di Lamongan ada rumah sakit Muhammadiyah. Seluruh Indonesia berapa puluh rumah sakit. Pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Subhanallah, ribuan tempat pendidikan. Itu dari siapa? Dengan izin Allah, melalui pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nih, tolong kita ambil pelajaran nih. Kalau dakwah kita sekarang jumlah Muhammadiyah, kaum Muhammadiyah ini jumlahnya kurang ada 40 juta di Indonesia. Dakwahnya sekarang sudah ada 40 juta. Kita ini baru berapa? Maaf, ikhwan akhwat, mungkin kader kita belum ada sekian juta. Kemarin alhamdulillah dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kemarin dapat 8 jutaan. Itu adalah banyak yang simpatisan, banyak orang yang peduli pada kita. Kita dakwah teruskan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awalnya beliau nggak punya apa-apa. Subhanallah, pada satu hari open house, rumah dibuka. Disampaikan kepada tetangga, kepada masyarakat, siapa yang mau datang silakan. Ada apa Pak Kiai? Saya mau jual perabot rumah saya. Ini meja kursi, sofanya mau saya jual, lemari mau saya jual, ini semua jual. Untuk apa Pak Kiai? Untuk membangun pendidikan. Subhanallah. Beliau bukan orang kaya. Perabot yang ada di rumah dilelang. Untuk apa? Untuk membangun sekolahan. Subhanallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah tahu bagaimana pendidikan dari mulai SD, dari mulai SMP, dari mulai SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai S2, S3. Ini dakwah yang harus kita ambil. Beliau adalah peduli kepada umat, peduli kepada dakwah, sehingga dakwahnya sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan kurang lebih 40 juta umat. Baik, ini satu. Saya kenalkan yang pakai peci, Masya Allah. MC-nya ini mudah-mudahan jadi menantunya Gus Dur. Amin, 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 amin. Subhanallah ya. Amin, mudah-mudahan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana kepeduliannya? Pertama kali beliau membangun pesantren di Tebuireng.
tebunya bukan tebu putih, masya Allah, tebunya tebu ireng, artinya daerahnya bukan daerah yang orang kaya di sana, tebu ireng di Jombang sana. Subhanallah, santrinya beberapa orang. Apa yang dilakukan? Ternyata santrinya adalah dicukupi oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian ada santrinya yang ingin ngaji karena beliau adalah alumni dari Mekah, maka ngajinya kitab Syafi'iyah, kutub Syafi'iyah besar-besar, banyak yang beli, namun nggak punya uang para santrinya, ditalangi dan dibayar oleh kiainya. Kiai Hasyim Asy'ari dengan perjuangannya, alhamdulillah sekarang Nahdiyin jumlahnya ada 60 juta di Indonesia. Tolong kita ambil pelajaran bagaimana kepeduliannya Kiai Hasyim Asy'ari. Sekarang pesantren dimulainya oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sekarang jumlahnya tercatat di Kementerian Agama ada 28.000 pesantren NU. Tolong diambil manfaatnya besar kepedulian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini mari kita ikuti, alangkah baiknya dan luar biasa. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya akan percepat karena ini hampir jam 9. Sekarang coba dakwah kita bagaimana? Tolong nih orang Pondok Gede, alhamdulillah. Siapa? Syekhut Tarbiyah. Syekhut Tarbiyah, kalau disebut Syekhut Tarbiyah pasti semuanya ingat di Iqra. Semuanya pasti di Iqra. Iqra itulah yang di sana. Alhamdulillah. Syekhut Tarbiyah sampai difilmkan. Ini semuanya kita sudah tahu, kita ingatkan yang berada di dekat Jati Asih. Apa yang dilakukan Syekhul Tarbiyah ini? Subhanallah, membangun Iqra ini bukan punya uang. Hanya punya sundukuna juyubuna. Tolong ini semuanya kita kembalikan. Sebelum era partai, subhanallah dakwah kita itu adalah dari uang kita, sundukuna juyubuna. Mulai hari ini saya arahkan kepada DPC Jati Asih. Tolong kita kembalikan sundukuna juyubuna. Jangan sampai berharap saya tidak mau pergi kalau tidak dibantu oleh DPR. Jangan. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita sekarang kurang lebih alhamdulillah dengan simpatisan ada 8 jutaan. Kita berdoa mudah-mudahan tahun 2024 jangan banyak-banyak, cukup sampai 30%. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Caranya bagaimana? Sundukuna juyubuna. Kita kembalikan Ramadan ini, kita mulai dengan adanya virus corona, kita peduli kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita dengan sundukuna juyubuna. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, perlu saya sampaikan, ini bukan hanya kita, ada pengusaha yang luar biasa, masya Allah. Orang awam sekali infak berapa? Sekali infak 500 juta. Subhanallah. Kepada dakwah kita. Subhanallah. Satu orang 500 juta. Ini pengusaha yang, dan dianya alhamdulillah bukan orang yang dekat sama kita secara dakwah. Belum dia memproklamirkan dia sebagai kader kita. Tapi ternyata simpatisan yang luar biasa. Ternyata sekali infak 500 juta. Setiap Ramadan dia menyediakan buka puasa 500 porsi selama sebulan penuh. Ini orangnya. Tadi pagi saya baru pengajian sama beliau. Melalui Zoom juga. Subhanallah, satu orang memberikan 500 juta. Sudah berapa tahun ini setiap Ramadan peduli dia menyiapkan buka puasa bukan menu kecil, menu besar. 500 porsi setiap hari selama sebulan penuh. Sudah kita beritahu nih para santri udah pulang, tidak apa-apa, tetap 500. Ini mari kita ambil pelajaran. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Qawi Teguh Wahyu Dianto, masya Allah. Ini guru saya di Mekah, maka saya sampaikan kepada beliau, tolong ditiru ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saya sering mendengarkan ketika antum dulu di Yamaha dan semuanya, Allah berikan bahwa antum dakwanya luar biasa, bisa di sana diteruskan. Kemudian saya tambah lagi sedikit, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ada pengusaha yang pailit. Pengusaha pailit. Ini saya sampaikan pada antum. Pengusaha pailit.
tiba-tiba ketika hutangnya sudah sekian miliar, itu setiap hari dia transfer Rp5.000, Rp10.000. Sehingga ketika dicatat ini siapa, ternyata waktu itu belum nampak siapa pengirimnya. Ketika berangkat umroh di Duha, naik Qatar, subhanallah dia duduk di samping saya. Pak Kiai, ada apa? Saya malu, Pak Kiai, ada apa? Saya nggak punya uang, saya hanya bisa infak Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000. Itu uang apa? Uang sisa karena hutang saya 2 miliar. Subhanallah, sekarang menjadi kaya raya. Sekarang menjadi kaya raya dan sekali infak kemarin juga memberikan 500 juta. Memberangkatkan umroh sekali berangkat 80 orang. Awalnya dia miskin, bukan miskin saja, pailit. Dan sekarang alhamdulillah luar biasa. Gara-gara apa? Dia peduli. Dia peduli. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepedulian kita yang saya sampaikan ini, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau saya istilahkan ini adalah pengusaha yang pailit dan ada lagi pengusaha yang peduli terhadap politik, bukan bergabung sama kita tapi peduli terhadap politik. Ternyata beliau sukses dengan izin Allah melalui peduli dan berbagi kepada umat. Saya akhiri dengan satu kisah pendek saja. Ini saya akhiri. Sudah tinggal 1 menit lagi. Sudah jam 9. Saya minta izin Ustadz Dedi Nurzaman. Siapa? Dedi Miswar ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Saya minta izin satu kisah pendek saja. Kalau kita ingin sukses, tolong peduli kepada siapapun, terutama peduli kepada orang tua kita. Orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Terutama dalam kondisi sekarang ini, pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini, tolong semuanya peduli kepada ibu kita. Saya istilahkan dengan manusia penghuni langit. Rasulullah SAW menyampaikan dia adalah manusia penghuni langit. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia sangat berbakti kepada ibunya, peduli ibunya sakit lumpuh, tidak bisa apa-apa. Mandi harus digendong kemana-mana. Dan dia adalah orang miskin. Miskin, hanya pekerjaannya mengembala kambing, mengembala unta. Tiba-tiba ibunya bilang, "Nah, iya Bu, kayaknya ibu nggak lama lagi nak di dunia bisa mendampingi kamu." Nangis Uwais Al-Qarni. Ya Allah, sembuhkan ibu kami, ya Allah, berikan panjang umur, ya Allah. Tiba-tiba ibunya ngomong begini, ibu kepingin haji nak. Ya Allah, bayangkan nih, Uwais Al-Qarni anak yatim, miskin, pengembala kambing, nggak punya apa-apa, ibunya lumpuh, keluarga nggak punya, masyarakat tidak menghiraukan pada dia. Ibunya minta haji. Perjalanan 1.500 kilo dari Yaman menuju ke Mekah. Caranya bagaimana? Dia nangis pada Allah. Ya Allah, izinkan saya bisa mendampingi ibu pergi ke Mekah. Akhirnya dia beli anak sapi. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Lamongan itu pedet. Anak sapi. Masya Allah ya. Beli anak sapi. Dibikinkan kandang di atas bukit. Setiap hari digendong anak sapi ke atas bukit. Tetangga-tetangga masyarakat mengatakan Uwais gila, sudah miskin gila, bahkan dia punya penyakit belang, badannya belang. Subhanallah, dihina oleh masyarakat, dia sudah gila. Setelah 8 bulan, ternyata dia gendong anak sapi tadi itu latihan supaya berangkat ke Mekah. Ibunya diberitahu, ibu kita berangkat sekarang. Terus naik apa nak? Kendaraannya itu harus onta atau yang lain. Ternyata nggak punya apa-apa, tidak punya onta, nggak punya keledai. Ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Perjalanan 1.500 kilo siang malam. Alhamdulillah gendong ibunya sampailah di Mekah.
Tawaf selesai, ibunya nangis, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau izinkan kami bisa sampai di Mekah. Ibunya berdoa, ya Allah, ampuni dosa kami. Ternyata anaknya juga berdoa, ya Allah, ampuni dosa ibu, ya Allah, ampuni dosa ibu. Ibunya kaget, nak, kamu kok meminta hanya untuk ibu? Iya bu, yang penting Allah ridho kepada ibu, sehingga Allah izinkan ibu bisa masuk surga. Kalau ibu masuk surga, ridho kepada aku, mudah-mudahan saya pun bisa masuk surga. Tolong bayangkan ini. Semuanya ikhwan dan akhwat, yang diminta bukan apa-apa, hanya diminta mudah-mudahan ibunya ridho kepada dia. Subhanallah. Dia belang, ternyata alhamdulillah sekaligus belangnya pada waktu itu sembuh. Sembuh semuanya. Kaget dia, alhamdulillah saya sembuh, dengan kepeduliannya kepada ibunya. Terakhir jamaah sekalian, alhamdulillah sudah pulang, tapi nggak sempat ke Madinah. Belum ketemu Nabi. Dia rindu. Ya Allah, saya nggak sempat mampir ke Madinah, ingin ketemu Nabi. Izin sama ibunya, ibu, saya mau ke Madinah, boleh nggak bu? Subhanallah, ibunya lumpuh, nggak ada orang yang rawat. Nggak ada yang rawat, tapi alhamdulillah, dia setiap hari mengembala kambing itu dapat 20.000. Yang 15 untuk keperluan dia berdua sama ibunya, yang 5.000 adalah peduli kepada fakir miskin yang lain. Subhanallah, karena dia baik sama orang, peduli pada orang, dia pamitan sama tetangganya, saya minta tolong ya jaga ibu, kemana? Saya mau oh iya, nanti saya rawat ibu kamu. Dia berangkat sampai di Madinah, ngetuk pintu. Ternyata yang keluar Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah. Subhanallah. Sampai di situ tanya, ya Ummul Mukminin, mana Rasulullah? Rasulullah nggak ada, Rasulullah sedang jihad. Masya Allah. Dia bingung. Ya Allah, saya bagaimana ini? Saya datang ke Madinah 1.500 kilo, sekarang nggak ketemu dengan Nabi. Saya nunggu atau pulang. Di rumah ibu, saya titipkan tetangga. Bagaimana ya Allah? Diputuskan dia harus pulang. Tiba-tiba Rasulullah sudah pulang, tanya kepada Ummul Mukminin, ya Humairah, ada tamu ya? Iya ya Rasulullah. Siapa? Uwais dari Yaman. Aisyah, Humairah, Uwais itu manusia penghuni langit. Kok begitu? Iya, karena dia berbakti kepada ibunya. Dia peduli kepada ibunya. Dia dulunya sakit dan sekarang sembuh sakitnya, tinggal ada di telapak tangan kanannya ini ada sebulat uang koin masih putih. Umar, Ali, pada waktu itu ada Umar, ada Ali. Iya ya Rasulullah, nanti pada masamu Umar, Uwais akan datang ke Madinah. Tolong kamu minta doanya makbul. Subhanallah. Sampailah pada zamannya Umar, ketika datang lagi ditanya, wahai bapak siapa namanya? Saya Uwais Al-Qarni. Uwais dirangkul sama Umar, tolong doakan saya. Bukan kebalik, wahai Amirul Mukminin. Yang doa Amirul Mukminin saya mengambil, enggak, saya disuruh Nabi minta doa kepada kamu. Bayangkan nih, ini bukan sahabat. Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Uwais Al-Qarni adalah tabi'in karena tidak ketemu Nabi. Jamaah sekalian, Umar disuruh minta doa, kemudian Ali disuruh minta doa. Subhanallah, akhirnya Umar mengatakan, Uwais, mulai hari ini kamu saya tanggung kehidupanmu dari Baitul Mal, dari uang negara. Ternyata, terima kasih ya Amirul Mukminin, nggak mau. Saya minta satu saja. Ada apa? Berita dari Nabi, kalau saya doa makbul, tolong jangan diceritakan orang. Subhanallah, udah pulang. Nggak ada yang tahu siapa Uwais. Uwais adalah orang belang, sakit, anak yatim yang ibunya lumpuh. Ternyata ketika Uwais meninggal dunia, tetangga nggak ada yang peduli, kecuali yang dikasih-kasih tadi itu. Ternyata yang datang ribuan orang yang melayat. Insya Allah. Yang melayat ribuan orang, ketika mandikan rebutan untuk memandikan, ketika mengubur rebutan, ketika gotong mayat yang rebutan. Subhanallah, ini ternyata yang datang ribuan itu adalah bukan manusia, tapi malaikat. Karena apa? Karena Uwais peduli kepada orang tua. Inilah para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan Ramadan kita gunakan untuk syahrul peduli dan syahrul berbagi. Mudah-mudahan dakwah kita akan menyebar pada tahun 2024. Mudah-mudahan dakwah kita bisa sampai 30% dengan izin Allah. Aku qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair
atas kabar tausiah yang telah disampaikan oleh Dr. Muslim. Alhamdulillah, sangat cocok sekali dengan kondisi yang kita alami saat ini. Karena di tengah wabah COVID-19 ini, di kanan kiri kita, depan belakang kita, tetangga kita, karib kerabat kita, banyak yang menemui kesulitan, dan tentunya menanti kepedulian kita semua, menanti uluran tangan kita semua. Sekali lagi jazakumullah khair pada Dr. Muslim yang telah menyampaikan kajiannya. Bagi para pemirsa, jika ada pertanyaan silakan untuk disampaikan. Sebagai informasi, lebih dari 250 pemirsa mengikuti, baik itu melalui Zoom, melalui Facebook, dan juga melalui YouTube. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebaikan, khususnya bagi Dr. Muslim yang telah memberikan tausiah. Ada pertanyaan dari Ustaz Muhammad Sodik. Ustaz Sodik tinggal di Kampung Pamahan, Jatimekar. Mohon nasihatnya Ustaz. Ikhwan sudah sangat peduli dengan lingkungannya, tetapi lingkungan ganti nggak peduli. Ustadz peduli pada muridnya, tapi muridnya nggak peduli padanya. Rakyat peduli pada pemimpinnya, tapi pemimpin sepertinya kurang peduli pada bawahannya. Jadi banyak kejadian kepedulian itu yang tidak berimbang. Bagaimana kita menyikapinya? Tafadhol Ustaz Muslim. Insyaallah Jatimekar, dakwah kita mekar, insyaallah, masyaallah mekar semuanya sampai 30% nanti ya rabbal alamin ya. Berbahagialah Sodik, berbahagialah dakwah yang sudah peduli tapi masyarakat tidak peduli. Berbahagialah. Itulah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dakwah Nabi 13 tahun. Coba kita semuanya nih sudah berapa tahun nih? Ustadz Dedi, Ustadz Abdul Qawi, dan ustadz-ustadz yang lain, kira-kira nih sudah berapa tahun kita. Rasulullah dakwah 13 tahun, pedulinya luar biasa, tapi ternyata masyarakatnya nggak peduli. Tolong berbahagialah, ini seperti dakwahnya Nabi. Seperti dakwahnya Nabi, akhirnya Nabi hijrah ke Taif, mudah-mudahan di Taif bisa diterima. Ternyata nggak peduli, bukan disambut tapi disambit. Oleh karena itu saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Pertanyaan kita ini adalah sesuai dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi semuanya ikhlas, dakwah, peduli. Masalah mereka balas peduli atau tidak. Bahkan pemerintah daerahnya pun nggak peduli di Mekah. Bukan peduli, ingin membunuh Rasulullah SAW. Luar biasa. Oleh karena itu, semuanya ikhwah dan akhwat yang ada di Jatimekar, Jati Asih, dan di Bekasi, semuanya di Jawa Barat, seluruh Indonesia. Kalau kita sudah peduli, ternyata masyarakat nggak peduli. Pemerintah daerah setempat juga nggak peduli. Subhanallah, bersyukur. Oh, ini mudah-mudahan dakwah kita ini akan mekar. Maka namanya nih Jatimekar ini udah luar biasa. Itu sudah doa. Sudah Jati AC, orangnya kasih sayang, ditambah dengan Jatimekar, sehingga nanti insya Allah di Jati AC saya doakan jangan banyak-banyak, cukup 75% dakwah kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Amin, amin. Oleh karena jangan putus asa, tetap kita peduli dengan kepedulian kita. Tolong jangan putus asa, jangan mengharapkan innama nut'imukum liwajhillah. Saya memberikan bantuan itu karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Waktu pilkada enggak nyoblos kita, enggak ada masalah. Jangan khawatir. Itu nanti akan diberikan oleh Allah ganti. Kemarin dakwah kita dapat tambahan 3 juta. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ini semuanya dari Allah. Di luar dugaan kita. Kita diserang kanan kiri, di mana sampai di dalam sendiri bikin punya rumah sendiri, sampai kita istilahkan dengan rumah lain dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dakwah kita dapat hadiah 3 juta pemilih baru dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi
di Jati Mekar dan di lain sebagainya. Kalau dakwah kita sudah peduli ternyata belum dapat respon, tolong jangan putus asa. Kita teruskan, kita bersyukur. Itu seperti dakwahnya Nabi 13 tahun. Tapi alhamdulillah baru setelah 21 tahun ketika Rasulullah kembali ke Mekah pada Fathu Makkah, baru orang Mekah bisa menerima. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan Jati AC jangan banyak-banyak, cukup 75% tahun 2014 dengan izin Allah. Terima kasih. Amin. Baik Ustaz. Kalau tadi dari Jati Mekar, ini tidak mau kalah Ustaz yang dari Jatiluhur. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Tafadhol Ustaz. Allah, selama kita masih hidup, belum ada kata terlambat. Kita seandainya ibu kita masih ada, masih hidup, kita bisa berbakti. Bapak kita berbakti. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Tidak ada kata terlambat, masih bisa. Pertama, tolong doakan. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal 3 kali setiap habis sholat. Kalau bisa tambah lagi. 2, tolong sedekah, tolong kita wakaf, tolong kita infak atas nama orang tua yang sudah meninggal. Masya Allah. Tolong ini Ramadan, tolong infak kepada kepada untuk atas ikhwan yang saya ceritakan ada orang yang sampai infaknya 500 juta saya. Masya Allah. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal belum terlambat, kita masih bisa. Kita bisa mendoakan kepada temannya orang tua kita yang dulu dengan siapa, kita datangi, silaturahim kepada sana, kemudian kita wakaf sekali Rp1.000. Bahkan ini anjuran saya, kalau bisa tolong siapa yang bisa beli sajadah, ambil yang agak bagus, kirim ke musola, kirim ke masjid. Kalau bisa beli satu ya satu saja. Ya Allah, ini atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, atas nama orang tua saya yang belum meninggal, atas nama bapak saya, atas nama ibu saya, atas nama mertua saya, atas nama keluarga istri saya, atas nama keluarga saya, semuanya diniati dapat pahala yang sama. Jadi kita bisa infak, kita bisa wakaf, bisa sedekah, terutama menjelang Ramadan ini, karena ada musola, ada masjid yang sajadahnya profesor. Tahu nggak profesor? Nah, tolong beli sajadah, atau kita punya uang untuk iftarus shaim. Ya Allah, ini pahalanya untuk orang tua saya yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ini masih bisa kita berbakti kepada orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Itu tadi jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Akhuna Guntur dari Jatiluhur. Tidak kalah juga dari Jati Kramat, Ustaz. Allah luhur. Menurut Rasulullah adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim, punya luhur, budi luhur, Masya Jati luhur, Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi. Jati AC, Jati Mekar, Jati luhur. Yang ini pertanyaan dari Adinoto Jati Kramat, Ustaz. Masya Allah. Mohon izin nanya, apakah dari Dewan Legislatif dari teman-teman PKS tidak mendorong pemerintah untuk anggaran pemindahan ibu kota baru dialihkan untuk penanganan COVID-19 daripada mengambil uang haji atau uang zakat, Ustaz? Bisa diulang lagi, tolong diulang lagi, Ustaz. Apakah dari anggota Dewan PKS tidak mendorong pemerintah untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk pemindahan ibu kota supaya dialihkan untuk penanganan COVID-19? Bahkan kabar-kabar terakhir ada isu bahwasanya akan mengambil uang haji atau zakat. Wallahu a'lam. Bagaimana sikapnya, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan perlunya dakwah ini supaya punya wakil rakyat, dan alhamdulillah wakil rakyat kita sudah luar biasa, banyak yang sudah peduli,
bahkan gajinya banyak yang disumbangkan kepada masyarakat, kepada umat nih, alhamdulillah. Bahkan Dewan Syariah rapatnya adalah 2 kali, hari Rabu sore dan hari Minggu pagi tadi, hari Minggu jam 5:30 pagi sampai jam 8-an kurang lebih. Ini adalah Dewan Syariah. Di antaranya adalah menganjurkan agar bagaimana semuanya peduli kepada umat. Oleh karena itu, usulan ini bagus sekali agar kita mengusulkan Dewan, bahkan kita usulkan kepada Presiden PKS agar pemerintah ini sekarang ini adalah peduli kepada penanganan wabah ini, dan kita peduli kepada yang lain, tapi bukan diambilkan dari uang haji. Jangan diambilkan uang haji, itu adalah uang rakyat. Nanti kalau kita ambil nanti adalah tidak baik, karena itu menabung dari anaknya umur 1 tahun sampai anaknya punya anak lagi. Orang tua kita kadang ada yang belum haji. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk penanganan ini bukan pengambilan dari uang haji. Kalau uang zakat ini kalau melalui ini adalah untuk kepentingan, kan ada asnafnya, ada sabilillah, ada fakir miskin. Oleh karena itu senang sekali, mudah-mudahan ini tolong disampaikan saja kepada kami Dewan Syariah, akan kita kaji. Tapi sementara untuk jawaban saya adalah kalau uang haji, tolong mudah-mudahan nanti PKS bisa menghalangi, jangan sampai uang haji diambil untuk kepentingan ini. Untuk uang zakat itu karena ini adalah untuk kepentingan umat, diperbolehkan dalam hukum syariah. Tapi alhamdulillah nanti kalau dari DPC Jati AC bisa melayangkan surat melalui saya atau melalui siapa silakan, sehingga ini nanti akan bisa saya sampaikan kepada Dewan Syariah Pusat, sehingga nanti akan kita rapatkan, kita pedulikan, dan kita semuanya, bahkan alhamdulillah sikap dari Presiden PKS sudah luar biasa, mengingatkan kepada pemerintah dan mendorong kepada pemerintah dengan cara-cara yang sangat bijaksana. Insya Allah, dan terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu, 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Afi. Tinggal di mana kurang tahu, Ustaz. Mungkin di Lamongan. Jazakumullah Ustaz atas nasihat menjelang Ramadan ini. Anda ingin bertanya tentang kisah Uwais yang berbakti pada ibunya. Yang ingin beliau tanyakan, bagaimana memprioritaskan bakti kita sebagai anak terhadap orang tua yang masih hidup? Apakah ayah anda, mertua perempuan, atau keluarga dari almarhumah ibunda? Jadi sepertinya ibundanya sudah meninggal, Ustaz. Baik, kita berbakti bukan hanya kepada 2 orang. Berbakti kita kepada 4 orang, yaitu kepada ibu kandung, kepada ibu mertua, bapak kandung, mertua. Siapa yang berbakti kepada keluarga, itu pahalanya luar biasa. Hidup mertua, kita peduli kepada mertua. Allah, saya membantu mertua ini, mudah-mudahan pahala untuk almarhumah ibu saya, dapat pahala juga. Subhanallah. Jadi kita jangan sampai antara mertua dengan orang tua ini kita jadikan 4 orang ini adalah orang tua kita. Mengapa saya punya pendapat bahwa mertua karena kan adalah Sepertinya ada gangguan dari sinyal di Ustaz Musli ya. Mudah-mudahan beliau masih terkonek dengan kita. Halo, ya, halo. Iya, alhamdulillah masih terkonek. Bisa dengar? Terdengar ya. Tadi baik. belum, insya Allah. Jadi iya. Belum disampaikan. Baik, saya teruskan ya. Iya, jadi kepedulian kita bukan hanya kepada ibu kandung, kepedulian kita adalah kepada ibu kandung dan ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Seandainya ibu kita sudah meninggal dunia, sekarang masih ada ibu mertua, tolong, ini adalah pintu surga.
kita peduli kepada mertua. Kalau kita membantu kepada mertua, tolong bahasa kita adalah, ya Allah, mudah-mudahan saya bantu mertua ini, pahalanya untuk ibu kandung saya, untuk bapak kandung saya, untuk keluarga saya, subhanallah. Jadi tidak ada permasalahan, tolong kita tetap berbakti kepada semua, yaitu 4 orang, ibu kandung, ibu mertua, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Tapi kalau yang masih hidup, maka ini adalah merupakan pintu surga yang masih ada, maka kita senangkan. Bahasanya untuk peduli adalah bagaimana menyenangkan kepada mereka, menyenangkan ibu, menyenangkan bapak, menyenangkan mertua. Ini adalah tidak dibenturkan antara mertua sama orang tua, semuanya adalah menjadi kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Jazakumullah khair, Ustaz. Ini kemudian nggak mau kalah juga nih, Ustaz. Jatisari, Ustaz. Ya, Masya Allah, Jatisari ya. Satari, Jatisari. Bagaimana hukum berbagi yang dekat dulu atau yang jauh dulu? Contohnya, di masjid lingkungan sudah banyak donatur, bahkan melimpah ruah. Sehingga berbagi kita alihkan ke tempat yang lain, agak jauh dari lingkungan, karena di sana sangat sedikit yang memberikan sedekah. Bagaimana tentang hal ini, Ustaz? Yang dilihat oleh Allah adalah manfaatnya. Yang dilihat oleh Allah adalah manfaatnya. Kalau lingkungan kita yang terdekat itu memerlukan, maka kita peduli kepada lingkungan terdekat. Kalau ternyata melimpah, maka kita arahkan kepada yang lebih jauh lagi. Maka yang dilihat oleh Allah adalah manfaatnya. Ada orang berinfak Rp1.000, tapi nilainya bisa lebih dari 1 juta. Mengapa? Karena manfaatnya. Jadi apa yang disampaikan tadi, kalau di sekeliling kita sudah melimpah ruah, banyak donatur, di tempat lain adalah masih memerlukan, maka kita pindahkan. Itu sangat bagus sekali, tapi kita jangan sampai melupakan wilayah di dekat kita. Karena maaf ya, mudah-mudahan tidak. Kalau seandainya ada yang sakit, seandainya ada kebakaran, siapa yang menolong kita? Yang menolong adalah orang yang terdekat dengan tetangga terdekat. Oleh karena itu kita tetap peduli dengan yang dekat dan bisa kita alihkan kepada yang lain. Yang dilihat oleh Allah adalah manfaatnya, dan itu luar biasa. Pertanyaannya sangat bagus dan mudah-mudahan berbakti. Pernah ada yang nanya begini, maaf ya, di Amerika ini, karena di sana tetangganya nggak ada yang Muslim, uangnya dikirim ke Indonesia. Kemudian saya sampaikan, kamu kirim semua? Iya, karena di sini nggak ada Muslim. Saya sampaikan, Rasulullah itu infaknya kepada non Muslim. Loh, boleh Pak Ustadz? Boleh. Subhanallah, mudah-mudahan dengan mereka baik nanti akan bisa masuk Islam luar biasa. Akhirnya alhamdulillah infaknya nggak banyak sih, hanya sekitar 300 juta. Nah, akhirnya yang 150 juta dikirim ke Indonesia, yang 150 juta dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Amerika. Subhanallah. Jadi kita tetap peduli terhadap yang lingkungan dekat. Jangan sampai kita abaikan, sekalipun sudah donaturnya banyak, kemudian kita kepada masyarakat yang memerlukan. Ya, silakan. Halo? Ya, tadi ada masalah teknis. Ada pertanyaan tentang ibadah menjelang bulan suci Ramadan, Ustaz. Karena sebentar lagi kita sudah tahu, seandainya hari Jumat ini masuk bulan Ramadan, apakah masih diperkenankan untuk puasa Senin Kamis, untuk Senin Kamis besok depan ini, Ustaz? Sedangkan sebetulnya kita tidak continue melakukan puasa Senin Kamis ini. Baik. Ada yaumus syak. Dalam agama, dalam kitab fikih diberi namanya yaumus syak, hari ragu. Apakah masih Sya'ban atau sudah Ramadan? Yaumus syak. Kalau nggak biasa puasa, maka yaumus syak nggak boleh kita puasa. Kalau nggak biasa puasa Senin Kamis atau hari Kamis ini, apakah kita puasa apa tidak? Kalau datangnya adalah ini hari Kamis saya puasa, ternyata adalah yaumus syak, maka dianjurkan tidak boleh puasa. Itu namanya
Yaumus Syak. Tapi alhamdulillah kita kan nanti nunggu dari Kementerian Agama. Kita nunggu dari Kementerian Agama. Ya. Halo, kita nunggu Ya. dari Kementerian Agama. Ya, Masih bisa dengar? Dengar ya? dengar jelas Ustaz. Baik. Kalau Yaumus Syak tidak boleh puasa kecuali kalau dia sudah rutin. Kalau sudah rutin puasa Senin Kemis, Kemis besok dia masih puasa, maka diperbolehkan. Tapi kalau hanya ini hari Kemis ternyata Yaumus Syak malah tidak boleh berpuasa. Tapi alhamdulillah kan kita masih nunggu malamnya akan ada sidang isbat dari Kementerian Agama bersama dengan Ormas Islam, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan bisa. Sekali lagi, puasa Yaumus Syak kalau nggak biasa puasa tidak diperbolehkan, tapi kalau sudah rutin puasa Senin Kemis diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Terakhir nih pertanyaan terkait memaafkan Ustaz. Ya, ya. Ini datangnya dari Jatimekar lagi Ustaz. Masya Allah ya. Ini apakah yang bertanya Abu Ihsan atau Ummu Ihsan di Jatimekar? Astagfirullah, memang berat. Apalagi kalau kita mengingat teman-teman kita sendiri yang dulu seperjuangan sekarang telah melompat. Terkadang mereka semena-mena mengejek, menjelek-jelekkan dakwah kita. Sikap kita sebaiknya seperti apa Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita diejek oleh orang yang melompat, tolong senyum. Tolong senyum, jangan dimasukkan hati. Menghina dakwah kita. Subhanallah, Rasulullah bukan hanya diejek, dilempari batu. Rasulullah dikepung, mau dibunuh. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, kalau kita diejek oleh orang yang melompat, subhanallah kita doakan mudah-mudahan lompatnya tidak jatuh, kakinya nggak patah. Tolong senyum saja, jangan diladenin. Tadi ayatnya khudil afwa, tolong maafkan dia. Wa'mur bil urfi, ayo kita berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, tolong jangan dipedulikan, diabaikan saja. Tapi sering menghina kita Ustaz, tolong jangan diabaikan seperti Rasulullah SAW. Jangan dibalas. Kalau bisa ada orang melempar pakai batu ke mangga. Subhanallah, mangganya bukan melempar batu tapi melempar buahnya. Tolong, jadi kita kalau dilempari oleh orang dengan caci maki mengajak kita, tolong kita hormati, bahkan kalau bisa kita berikan hadiah. Subhanallah. Sekali lagi ikhwan dan akhwat, saya bacakan hadisnya. Innallaha ya'muruka an ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang zalim kepada kita, mengejek kepada kita, dia melompat dulu bersama kita, sekarang menghina, tolong maafkan. Yang kedua, wa antuk tiyan haramaka, tolong kasih hadiah orang yang seperti itu. Wa silaman takah silaturahim. Kalau tidak bisa, kita senyum saja, fa insyaallah pahala kita lebih besar, dan dia insyaallah kita doakan bisa garpu, bisa akan pulang ke rumah kita yang asli. Amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah pukul 21.30 Ustaz. Kalau di akhir-akhir tadi Ustaz menyerempet tentang hadiah Ustaz. Ini sebetulnya dari panitia kajian tarhib ada hadiah bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan pertanyaan, nanti yang bisa menjawab langsung dikirimkan ke chat di Zoom ataupun di chat di Zoom ya, ataupun melalui Japri ke saya. Nanti kalau yang benar jawabannya nanti kita undi. Insya Allah ada hadiah pulsa Ustaz. Saat ini selain sembako, pulsa lumayan jadi kebutuhan pokok juga Ustaz, untuk kajian online, untuk belajar di rumah, kerja di rumah Ustaz. Baik. Betul, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan Ustaz. Baik, siapa namanya ibunya Anas bin Malik yang nikah dengan Abu Thalha, kemudian dia menginfakkan hartanya nilainya sekian ratus miliar. Siapa nama ibunya? Siapa tadi? Anas bin Malik. Iya. Baik. Ini sudah ada puluhan jawaban yang
ngantri di komentar. Mungkin dari peserta tidak tahu ada berapa banyak komentar, tapi dari panelis kita tahu ya. Nanti akan kita hubungi siapa yang beruntung, silakan untuk terus dikirimkan jawabannya. Baik, mohon yang terhormat kepada Ustadz Muslih, kita tutup bersama dengan doa yang dipimpin oleh Dr. Muslih. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban. Ya Allah, selamatkan kami semuanya, seluruh kader yang ada di Jati Asih, seluruh masyarakat yang ada di Jati Asih, dan seluruh yang ada di muka bumi. Ya Allah, mudah-mudahan Kau selamatkan dari corona. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini kami semuanya bisa kembali ke masjid. Ya Allah, bisa kembali ke masjid. Ya Allah, bisa salat tarawih di masjid. Ya Allah, bisa Jumatan. Ya Allah, bisa melaksanakan salat fardu di masjid. Ya Allah, izinkan kami semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan Masjidil Haram segera Engkau buka. Ya Allah, Masjid Nabawi mudah-mudahan segera Engkau buka. Ya Allah, izinkan kami semuanya segera bisa mendampingi orang tua kami melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, izinkan kami, ya Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran, minimal bisa khatam sekali dalam sebulan. Ya Allah, mudah-mudahan para kader bisa membaca 2 kali khatamnya. Ya Allah, mudah-mudahan bisa menghatam 3 kali. Ya Allah, seluruh kader yang ada di Jati Asih, ya Allah, mudah-mudahan bisa khatam 3 kali. Ya Allah, pahalanya untuk ibu kami. Ya Allah, semisalnya untuk ibu kami, untuk bapak kami, untuk keluarga kami semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran, bisa minimal bisa khatam sampai 3 kali. Ya Allah, dalam bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa tarawih jika bisa di masjid, mudah-mudahan kami laksanakan. Kalau tidak, kami nanti akan tarawih bersama jamaah di rumah kami. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan Kau berkahi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma fir li ustadina Kiai Haji Dr. Azzami Sami'un Jazuli. Ya Allah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu وأكرم نزله birahmatika ya arhamar rahimin, raudhatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan ya Allah dawanya bisa berkembang sampai hari kiamat. Ya Allah, mudah-mudahan keluarganya Engkau berikan ketabahan sehingga almarhum dibangunkan istana Baitul Hamdi di surga. Ya Allah, Allahumma fir li ustadina Kiai Haji Dr. Azzami Sami'un Jazuli. Ya Allah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tolong semuanya kita para kader Jati Asih semuanya ingat ibunya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan ibu yang mengandung kami, yang melahirkan kami. Beliau sekarang sudah sepuh, sudah tua, dalam kondisi sakit. Ya Allah, mudah-mudahan kami tidak menyerahkan kepada kakak kami, tidak menyerahkan kepada adik kami. Kami akan merawat ya Allah, merawat ibu kami ya Allah. Mudah-mudahan ibu dengan sembuh ya Allah. Izinkan ya Allah, mudah-mudahan kami bisa merawat dan ibu mudah-mudahan sembuh. Kami bisa mendampingi pergi ke Mekah dan ke Madinah ya Allah. Ya Allah, jika sudah meninggal dunia, ya Allah, kami belum bisa berbakti. Mudah-mudahan kami bisa sedekah, kami bisa wakaf, kami bisa infak atas nama ibu kami ya Allah. Semuanya tolong ingat ayahnya. Terima kasih Allah Engkau berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang menyekolahkan kami, yang bimbing kami. Sekarang ayah sudah tua ya Allah. Saya sudah tua, mudah-mudahan ayah dan ibu kami. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami menjadi anak yang saleh, solehah. Mudah-mudahan mulai hari ini para suami semuanya, setelah pengajian malam ini tahap Ramadan, semuanya para istri
semuanya minta maaf pada suaminya, suami minta maaf kamu yang bisa masuki bulan suci Ramadan, punya hati qalbin salim, punya hati yang qalbin salim, ya Allah, mudah-mudahan hati kami menjadi qalbin salim, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Mudah-mudahan semua suami istri saling memaafkan antara satu dengan lain, antara kader satu dengan yang lain, tolong antara anggota DPR dengan tidak DPR semuanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma wal bala wa virus Allah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa belajar Al-Qur'an Ramadan ini, membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan ibu kami, ya Allah, nanti akan mendapatkan hadiah dari kami. Kota Intan Mutiara di hadapan, ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya bisa memberikan hadiah. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan kepada Ustaz kita, Dr. Musri Abdul Karim, yang telah memberikan tausiah, memberikan nasihatnya kepada kita semua, dan juga memimpin doa kita semua. Mudah-mudahan setiap bait doa kita, setiap niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nantinya menjadi kader-kader yang peduli, yang tidak lelah untuk berbagi. Wabil khusus kita doakan kepada Ustadz kita, Dr. Musli, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, sehingga ilmunya bisa ditularkan kepada kita, bisa disampaikan kepada kita, nasihat-nasihatnya bisa disampaikan kepada kader-kader dimanapun berada. Dan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan baik itu anggota legislatif yang sudah banyak membantu, wabil khusus leader kita, Ahmadu, Ustadz Derajat, Ustadz Heri Kuswara, Ustadz Mahfud, Abdurrahman, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki. Dan juga kepada kader semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam menghadapi wabah, di dalam menghadapi ujian Allah, diberi kekuatan kesabaran, dan juga diberikan kekuatan untuk bersama-sama mengisi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita. Saya dari studio dadakan bersama operator di sini, aku Nawawi Agus, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ada hal teknis yang belum sempurna, karena kita hanya bisa berusaha. Allah jualah yang menakdirkan, yang memutuskan itu semua. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan adakan kajian-kajian secara online selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan itu semua menjadi obat, menjadi nutrisi bagi jiwa kita. Sampai ketemu di kajian-kajian selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemenang untuk kuis, insya Allah akan dihubungi oleh panitia. Jazakumullah khair. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ
كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت